Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Legi ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini ya, tema yang banyak orang itu berhalusinasi gitu. Banyak orang itu terjebak karena tidak memahami ya. Bukan praktisi ya, metafisika ya. Terus dikasih pemahaman tentang metafisika, akhirnya salah memahami ya. Kaitannya dengan khotam pendamping ya, orang yang lahir Kamis Legi. Ada yang mengatakan khotam pendamping Kamis Legi itu adalah Eyang Semar. Kita berpikir ya, secara logika saja itu tidak mungkin gitu loh ya. Coba bayangkan, Eyang Semar itu kan cuma satu gitu loh ya. Terus mendampingi Kamis Legi yang orang yang lahir Kamis Legi yang jumlahnya mungkin jutaan, kan itu impossible gitu. Ya, makanya jangan terjebak dengan pemahaman-pemahaman semacam itu gitu loh ya. Kalau Anda lihat video ya, video tentang Kamis Legi didampingi oleh Kodam Eyang Semar, itu hanya hiperbola saja ya. Kita pernah sekolah di SD atau SMP ya, atau SMA ya, tentang majas hiperbola, dikiaskan lah itu gitu ya. Jadi bukan makna yang sebenarnya ya. Teman-teman Kamis Legi, orang yang memiliki kodam itu pasti ada sesuatu ya. Orang memiliki kodam itu pasti ada hubungannya gitu, dengan perilakunya gitu loh ya. Bukan karena wetonnya gitu. Anda lahir ke dunia ya, lahir ke dunia dengan weton Kamis Legi, ya tidak membawa kodam. Kodam dari mana ya. Ujung-ujung lah lucu gitu loh ya. Kalau misalkan orang lahir Kamis Legi terus kodamnya Semar ya, lah lucu gitu. Lah terus orang yang tidak mau diikuti oleh kodam kan ya terpaksa gitu. Nah inilah pemahaman-pemahaman semacam ini, penyesatan-penyesatan semacam ini. Dalam primbon itu tidak ada kodam-kodaman, itu tidak ada. Loh ya, tidak ada kodam ini diikuti kodam ini, tidak ada. Itu khayalan saja. Khayalan saja orang-orang yang berhalusinasi. Orang-orang yang berilusi supaya videonya viral gitu loh. Tapi ujung-ujungnya menyesatkan, itu sangat berbahaya. Ya, kodam itu apa sih? Kodam itu adalah jin. Kodam itu adalah jin, makhluk halus. Ya, dalam bahasa Arab namanya kodam. Dalam bahasa Indonesia pembantu. Dalam bahasa Jawa perewangan. Ya, jadi intinya pembantu. Tapi dari golongan makhluk halus. Ada kalanya juga kodam-kodam ya, pembantu ya. Di pesantren-pesantren itu juga namanya kodam ya, tapi dari golongan manusia. Biasanya yang ngawulo itu loh ya, yang ngawulo ke kiainya gitu, wis pokoknya ya mangan sembuh barangkali melok ya ini, apa yang menjadi perintah ya ini dia kerjakan ya. Nah itu namanya kodam, biasanya seperti itu ya. Nah teman-teman Kamis Legi ya, jangan mudah percaya ya. Kalau Anda katakanlah, oh Anda diikuti oleh kodam Eyang Semar, atau kodam macan, atau kodam harimau, itu jangan pernah percaya. Sebelum Anda melihat sendiri, Anda berkomunikasi sendiri, dan Anda perintah sendiri. Ya, kan ya tidak masuk logika gitu loh ya. Anda punya pembantu, tidak tahu pembantunya. Anda punya pembantu, tidak pernah ngomong dengan pembantu Anda, kan ya tidak mungkin. Anda pun pernah punya pembantu, tidak pernah nyuruh pembantu Anda. Ya, jadi jangan kita ini terjebak di dalam dimensi khayalan seperti ini ya. Orang yang lahir Kamis Legi adalah kodamnya Semar. Nah, kalaupun iya Anda diikuti Semar, kira-kira masuk akal enggak gitu ya? Kira-kira kecerdasan Anda, kepintaran Anda, kemampuan Anda seperti Semar enggak gitu.
Karena pada dasarnya kodam itu akan ikut kepada seseorang yang energinya lebih daripada kodam itu. Ya. Tidak ada ceritanya pembantu itu melebihi majikannya, itu tidak ada. Kita pakai logika ya. Gaib itu juga bisa dilogikakan gitu loh ya. Sepanjang kita paham gitu loh. Jangan berhalusinasi gitu loh ya. Kalau kodam, katakanlah kamu punya kodam, tapi kamu berpikir bahwasanya kodam melebihi kemampuanmu, ya berarti kamulah kodamnya. Juraganmu ya makhluk halus itu. Jadi kebalik nantinya. Ya. Banyak tuh artikel yang mengatakan bahwasanya kodam Kamislogi adalah Eyang Semar. Nah, itu pembodohan itu. Ya. Ya, jadi ciri-ciri seseorang itu yang memiliki kodam, orang itu mampu melihat, mampu berkomunikasi, dan mampu memerintah kodam itu. Contoh misalkan, ya saya ada sebuah pusaka, yang di dalam pusaka itu ada jinnya, ada penunggunya, ya ada dua ya, keris sama tumbak. Nah itu saya mampu berkomunikasi dengan penunggunya, dan saya perintahkan mereka mau melakukan, dan saya bisa berkomunikasi kapanpun itu gitu loh ya. Nah itu berarti kodam. Ya contohnya seperti itu. Dan tentunya kodam itu macam-macam ya, sumber dari kodam itu macam-macam. Ada juga kodam dari leluhur ya. Bukan arwah leluhur, bukan leluhurmu ya, tapi leluhurmu dulu pelihara kodam, punya perewangan gitu. Leluhurmu meninggal dunia, perewangan itu ikut dengan kamu, karena kamu punya energi yang sama dengan leluhurmu. Jadi tidak semua ya diikuti. Misalnya ada cucunya 10 ya, diikuti semua ya tidak. Ya salah satu yang punya sifat watak karakter sama. Misalkan leluhurmu itu dukun santet, berarti kodamnya negatif toh. Tapi kamu ahli ibadah, ya tidak akan kamu diikuti. Karena apa? Bertentangan. Pasti akan memilih seseorang yang kelakuannya jelek. Nah, itu kodam leluhur. Ada juga kodam pusaka yang sudah saya sampaikan itu ya, yang menempati sebuah pusaka. Entah pusaka itu Anda dari beli, dari dikasih, penarikan, atau nemu, sepanjang di dalam pusaka itu ada makhluk halusnya, dan kamu bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan bisa perintah, maka kamu akan diikuti oleh kodam itu. Loh ya, saya pusaka keris itu dikasih mbah saya ya, waktu kecil. Itu saya bisa melihat. Ya. Waktu kecil saya merasa diikuti orang terus itu ya. Sampai dewasa baru saya sadar ternyata itu adalah makhluk halus yang menempati pusaka itu. Waktu kecil ya belum tadi kodam saya, ya ikut saya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara memfungsikannya. Nah itulah. Jadi kodam itu ya, kodam pusaka itu seperti itu. Ya, ada juga yang dikasih ya, yang tumbak itu dikasih. Itu juga ada kodamnya. Kodamnya ketemu dulu, baru pusakanya nyusul. Ya, pada dasarnya harus bisa berkomunikasi, harus bisa perintah. Namanya majikan kan seperti itu. Jadi ketika makhluk halus itu disebut kodam, berarti Anda majikannya. Ya tidak mungkin lah pembantu terus tidak ada majikan, kan ya tidak mungkin ya. Selanjutnya ada kodam dari keilmuan, menjalankan laku ilmu, beraca musti, lembu sekilan ya, kulhu geni, kulhu sungsang, itu juga ada kodamnya. Ketika Anda mentirakati, maka di dalam tubuh Anda akan bersemayam kodam dari jenis keilmuan. Dan ini pun juga macam-macam ya. Tidak ilmu tidak Eyang Semar ya. Terus ada juga kodam dari pemaharan. Anda pasang susuk, pasang pagar badan dan sebagainya. Ini pun juga ada makhluk halusnya, ada kodamnya ya. Nah, itulah teman-teman ya, katanya dengan fakta mitos kodam pendamping.
Jadi pada dasarnya orang yang lahir Kamis Legi ya, itu kota pendampingnya yang macam-macam ya, tergantung dari aktivitas Anda. Ya. Silakan teman-teman Kamis Legi ya. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, kita akan buatkan untuk materi-materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.